那换你呀，乖，后面那两个。探查一下，入口在哪？跟我来。有个碧落黄泉宗，钻山血界邪物，必负黄。去走吧，维续名阵与万千生灵。气血耗尽之前，足够压制他一刻钟。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-574-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 573. Muyun bersama yang lainnya telah tiba di sarang serigala kegelapan. Monster itu muncul dan langsung saja menganggap remeh mereka karena telah berani kedatang sarang ini. Hanya saja serigala itu langsung terdiam saat melihat kemunculan dari naga kecil yang merupakan naga 7 warna. Saatlah wajar mengapa mereka takut karena naga kecil merupakan puncak dari rantai makanan. Tapi nyawa dari serigala ini masihlah diampuni. Pasalnya sudah memberikan makan kepada naga kecil. Setelah semua itu, Muyun bersama yang lainnya akan membuka formasi tingkat paribumi yang sudah terpasang di tempat itu. Karena ini adalah formasi besar, jadi dibutuhkan kerjasama. Pada akhirnya mereka pun berhasil. Namun masalah kembali muncul dari orang-orang Istana Pedang Langit. Mereka adalah Liu Rou, Tao Xuan, dan Yan Bing. Ranah mereka berada di tingkat 9, jadi lebih kuat dari kelompok Muyun. Bahkan di saat pria ini dan kekasihnya salah berbicara, mereka langsung dihabisi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama yang lainnya telah masuk ke dalam tempat itu. Terlihat kalau Liu Rou ini setelah tertarik kepada Muyun, sampai-sampai membuat Tao Xuan bingung mengapa ia begitu suka dengan pria tampan. Padahal dia sudah memiliki begitu banyak di puncak gunung. Setidaknya sudah ada ribuan pria tampan. Liu Rou memintanya untuk diam karena Tao Xuan tidaklah tahu kalau baginya Muyun memiliki aura yang sangat luar biasa. Jadi dia itu harus merasakan aroma tersebut dengan baik. Namun tetap saja bagi Tao Xuan, Muyun hanya biasa-biasa saja. Tapi ia membenarkan kalau tampilan luar Muyun memang cukup tampan. Tapi mungkin di dalam ia biasa saja. Liu Rou pun meminta Tao Xuan untuk menggantikan Muyun. Mendengar hal itu, Tao Xuan langsung saja menolak karena ia tidak ingin mengganggu mereka. Mendengar hal itu, Liu Rou pun akan menyerahkan kedua gadis ini kepadanya, yang tentu membuat mereka menjadi geli melihat Tao Xuan berperilaku seperti itu. Sementara Muyun yang merasakan ada sesuatu di depan sana menggunakan binatang lorohnya. Yan Bing tidak menduga ia memiliki binatang aneh Yingzhou. Muyun memberikannya pil untuk bisa membimbing mereka dalam menemukan pintu yang sebenarnya. Dengan senang hati, binatang roh ini pun akan menuntunnya. Pada akhirnya mereka semua pun telah tiba di sebuah tempat. Sepertinya kabar tentang harta rahasia sekte Bila Huangquan benar adanya. Sekarang ini mereka tengah berada di altar pengorbanan darah dalam legenda sekte. Yingzhou pernah mendengar dari Tong Tian kalau di alam perih ada sekte Bila Huangquan yang sangatlah mahir dalam metode pengorbanan darah. Mereka teruslah menyerap darah peri manusia yang masih perawan demi bisa menyempurnakan sebuah benda jahat yang disebut sebagai lukisan Bila Huangquan. Tapi Yingzhou tidaklah tahu setelah itu, karena entah diincar oleh kekuatan lain atau diserang balik oleh lukisan Bila Huangquan, dalam sekejap saja sekte itu menghilang tanpa jejak. Apa yang dikatakan olehnya membuat kedua gadis di belakang ketakutan. Namun masalah muncul karena ada tengkorak yang langsung saja menangkap kaki-kaki mereka. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, Muyun langsung saja bertindak untuk bisa melindungi mereka. Dengan kekuatan api langit yang Muyun miliki, ia bisa dengan mudah membakar habis roh-roh jahat yang ada di sana. Sementara itu, Yan Bing tidak menduga Muyun memiliki banyak harta di tubuhnya.
Muyun mengajak mereka melakukan perjalanan karena tidak mungkin Yan Bing memilih untuk menghabisinya. 有个碧落黄泉宗，钻山血界邪物，碧落黄。 继续走吧。 Sedangkan Liu semakin tertarik kepada Muyun, apalagi setelah mengetahui dia yang memiliki api langit. Dia yakin kalau tubuh pria tampan itu sangatlah kuat. Di saat perjalanan dilakukan, Yan Bing tiba-tiba saja maju terlebih dahulu dan melakukan sesuatu pada tengkorak merah di sana. Tapi alih-alih mendapatkan keuntungan, dia malah harus bernasib buruk. Pasalnya tengkorak ini bisa hidup. Yingzhou yang ketakutan memilih untuk kembali. Sepertinya ini bukanlah tengkorak biasa karena memiliki kekuatan yang begitu besar. Yan Bing tidaklah takut dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya, diikuti juga oleh Su Tong. Namun serang mereka tak berarti apa-apa. Su Tong pun bingung dan apa yang terjadi, pasalnya tengkorak ini sudah mati namun masih kuat. Sedangkan Liu malah melikit di sisi Muyun. Muyun mentertawakan apa yang sedang mereka lakukan karena tidak sadar dengan adanya formasi kelam boneka darah. Formasi ini telah memelihara boneka dengan darah ribuan makhluk hidup dan merupakan metode yang sangat jahat. Muyun pun maju untuk memperlihatkan kemampuan hebat miliknya. Dalam satu kali serang saja, Muyun telah berhasil menahan pergerakan boneka darah. Ia meminta mereka untuk segera bertindak karena boneka ini hanya bisa ditekan oleh esensi darah. Jika esensi darahnya habis, maka penghalang itu akan hancur. Muyun mempersilahkan mereka untuk memilih apakah mau mundur atau maju. Su Tong merasa Muyun memiliki sebuah rencana tersembunyi. Namun Muyun tidaklah membenarkan hal itu karena untuk apa juga dia melakukan hal ini. Sebab tanpa mereka mungkin dia akan mati. Dan jika masih tidak percaya, Muyun mempersilahkan mereka untuk menghabisi dirinya dan membuat formasi ini hancur. Yan Bing memilih untuk masuk dan menyarankan Muyun untuk menahan formasi ini. Su Tong merasa mereka telah ditipu, namun bagi Yan Bing mereka sudah tak memiliki pilihan lain karena tidak bisa menghabisi boneka darah. Sebelum pergi, Liu meminta agar pria tampan itu tidak mati. Pasalnya ia ingin membawa Muyun kembali pulang. Kedua gadis yang di belakang Muyun juga ikut menyusul kelompok Yan Bing. 回续名阵，与万千生灵。必须耗尽之前，足够压制他一刻钟。叶师兄，这小子不可信。小白脸可。 Sedangkan Muyun tetap di sini karena tertarik dengan boneka darah tingkat 9. Baginya ini adalah harta yang luar biasa, jadi Muyun akan mengambilnya. Saat itulah Muyun mengeluarkan tablet-tablet dari Kaisar Darah. Ini merupakan proses agar bisa menjadikan boneka darah sebagai miliknya. Rencana Muyun berjalan lancar. Dia yang berada di peri manusia tingkat 7 telah menjadikan boneka darah sebagai bawahannya. Boneka ini bernama Kusi, yang merupakan raja penjara ke-6 dari sekte Bila Huang Kuan. Sebelum sekte hancur, dia memilih untuk menjadi boneka penjaga oleh ketua sekte. Semua ini demi bisa menjaga peninggalan sekte. Muyun paham dan menanyakan keberadaan dari lukisan Bila Huang Kuan. Tentu saja sebagai penjaga tempat ini, ia tahu lokasinya. Dengan begitu akan mempermudah perjalanan Muyun. Sedangkan kelompok Yan Bing telah masuk lebih dalam yang merupakan kota sekte Bila Huang Kuan di masa lalu, atau kota Huang Kuan. 我将是你的主人。练成守护傀儡，须等。本是碧落黄泉宗黄泉省。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Yan Bing telah menemukan lukisan darah dan mencoba untuk mengambil alihnya. Namun mereka semua dikejutkan oleh kedatangan dari Muyun. Liu segera memberikan perlindungan kepada Yan Bing. Tapi tanpa dia sadari, Yan Bing malah menjadikannya sebagai tumbal dari lukisan darah. Karena begitulah dia meyakini lukisan itu bisa menjadi miliknya. Padirnya Liu pun tak bisa berbuat apa-apa selain kekuatannya terhisap oleh lukisan darah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.